Baik materi IPS hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kearifan lokal di Indonesia berdasarkan peta digital melalui video pembelajaran. Baiklah sekarang kita akan mempelajari tentang kearifan lokal yang ada di seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Yang pertama kita mengunjungi daerah Indonesia paling barat yaitu Nanggro Aceh Darussalam. Kearifan lokalnya ada Pesijuek. Secara harfiah, kata Pesijuek diambil dari kata Sijue yang berarti dingin. Tradisi ini diharapkan dapat memberikan keselamatan, ketenangan, dan keberkatan. Selanjutnya kita beralih ke daerah Sumatera Utara. Kearifan lokal di daerah Sumatera Utara yaitu kenduri laut. Tradisi ini merupakan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Tapanuli Tengah. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil laut yang didapatkan masyarakat setempat. Tradisi ini sering dilakukan pada bulan Oktober di sebuah pantai yang ada di kabupaten tersebut. Selanjutnya kita beralih ke daerah Sumatera Selatan. Kearifan lokal di Sumatera Selatan yaitu ngobeng. Ngobeng sebenarnya merupakan sebuah adab makan yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Palembang. Tradisi ini biasanya dilakukan di beberapa acara seperti syukuran, pernikahan, hingga perayaan hari besar suatu agama. Selanjutnya kita beralih ke daerah Sumatera Barat. Kearifan lokal Sumatera Barat yaitu upacara turun mandi. Upacara ini dilakukan ketika lahirnya seorang anak ke dunia. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah memberi rezeki berupa seorang anak. Kemudian kita beralih ke daerah Bengkulu. Kearifan lokal Bengkulu yaitu marhaban buai bayi. Merupakan tradisi adat Provinsi Bengkulu untuk bayi sedang akikah dengan maksud memberikan pujian serta doa agar kedepannya selalu terjaga dalam kebaikan. Kemudian kita beralih ke daerah Riau. Kearifan lokal di Riau yaitu Batobo Mancokau. Kearifan lokal yang satu ini merupakan panen ikan di Lubuk Larangan, di mana kearifan lokal ini sangat ditunggu-tunggu bagi warga lokal. Selanjutnya kita beralih ke daerah Kepulauan Riau. Kearifan lokal di sana ada basuh lantai. Upacara adat basuh lantai mempunyai arti menyuci alas rumah. Alas rumah yang dimaksudkan adalah alas rumah tempat sang ibu bersalin atau yang telah melahirkan bayinya, dan dibersihkan lantainya dari percikan darah pada saat melahirkan. Menurut masyarakat sekitar, mereka mempercayai bahwa setiap lantai rumah masing-masing mempunyai penghuni makhluk mistis. Selanjutnya ke daerah Jambi. Kearifan lokal di Jambi yaitu manta. Kearifan lokal yang satu ini merupakan tradisi kegiatan dalam mengantarkan rantang berisi makanan ke rumah sanak saudara. Ada hal unik dalam tradisi ini yaitu sang penerima rantang akan mengembalikan rantang tersebut yang mana sudah diisi jenis makanan yang sama. Selanjutnya kita menuju daerah Bangka Belitung. Kearifan lokal Bangka Belitung yaitu perang ketupat. Salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bangka Belitung adalah perang ketupat. Tradisi ini biasanya dilakukan saat memasuki Tahun Baru Islam atau 1 Muharram. Selanjutnya yaitu daerah Lampung. Kearifan lokal Lampung yaitu upacara Gawi. Upacara Gawi merupakan sebuah ritual sebagai bentuk rasa syukur atas sebuah kejadian, seperti pernikahan, kelahiran anak, dan sebagainya. Kemudian kita beralih ke Provinsi Jawa Barat pertama yaitu Banten. Kearifan lokal di Banten yaitu ngeropok. Tradisi unik lainnya yang ada di Banten ialah saat memperingati Maulid Nabi. Dalam peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad ini warga kota Serang, Kabupaten Serang, dan kota Madya Cilegon membuat hantaran atau parsel berukuran besar yang disebut panjang mulut. Kemudian kita beralih ke daerah ibu kota Indonesia yaitu DKI Jakarta. Kearifan lokal di Jakarta yaitu baju Demang Betawi. Baju Demang ini menjadi busana atau pakaian khas, yang biasanya dikenakan pada saat ada acara formal atau resmi seperti pernikahan, pagelaran atau pertemuan budaya formal yang diselenggarakan, dan rapat atau kegiatan resmi lainnya. Selanjutnya yaitu Jawa Barat. Kearifan lokal Jawa Barat yaitu sisingaan atau gotong singa, sebutan lainnya odong-odong dan sisingan reog, merupakan salah satu jenis seni pertunjukan rakyat khas Sunda dan berasal dari wilayah Kabupaten Subang yang menggunakan media tandu yang diikat oleh 4 orang dan di atasnya ditunggangi 1 orang atau pada umumnya oleh seorang anak kecil. Kemudian kita beralih ke Jawa Tengah. Kearifan lokal Jawa Tengah yaitu suran atau suro. Kearifan lokal yang satu ini dikenal dengan sebutan suran atau bulan suro, di mana pada bulan ini dianggap sakral oleh sebagian orang Jawa. Sebagian orang memang masih mempunyai kepercayaan bahwa di bulan ini tidak boleh ada yang mengadakan acara atau hajatan. Selanjutnya kita ke daerah-daerah istimewa Yogyakarta. Kearifan lokal di sana ada wayang kulit. Kebudayaan ini semakin langka saja dipertunjukkan di berbagai daerah di DIY, namun kelestariannya tetap terjaga hingga sekarang.
Wayang kulit sudah mendunia, dan bahkan sudah dimainkan di beberapa negara. Kemudian kita lanjut ke daerah Jawa Timur. Kearifan Jawa Timur meliputi Reok Ponorogo. Reok adalah tarian tradisional di arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat dan mengandung unsur magis. Penari utamanya merupakan orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak, ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping, disertai reok asli Indonesia. Ke beda pulau yaitu Provinsi Bali. Kearifan lokal di Bali meliputi tradisi ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh merupakan bagian dari ritual masyarakat Hindu jelang perayaan Nyepi. Menurut situs pemerintah Kabupaten Buleleng, ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang merupakan bahasa Bali dengan makna sesuatu yang digoyang-goyangkan. Bagi umat Hindu, patung ogoh-ogoh merupakan simbol keburukan sifat manusia serta hal negatif alam semesta. Kita beralih ke daerah Nusa Tenggara Barat. Kearifan lokal Nusa Tenggara Barat yaitu begasingan. Tradisi begasingan merupakan permainan rakyat yang mempunyai unsur seni sekaligus olahraga. Bahkan, tradisi ini termasuk sebagai permainan tradisional yang tergolong tua di masyarakat Lombok. Lanjut kita ke daerah Nusa Tenggara Timur. Kearifan lokal di Nusa Tenggara Timur yaitu ritus Pasola. Pasola adalah upacara ritual masyarakat yang menganut kepercayaan Marapu di Sumba bagian barat untuk merayakan musim tanam padi. Pasola merupakan bentuk ritual untuk menghormati Marapu, mohon pengampunan, kemakmuran dan untuk hasil panen yang melimpah. Selanjutnya kita berpindah ke daerah seberang Pulau Jawa yaitu Pulau Kalimantan. Yang pertama Kalimantan Barat. Kearifan lokal Kalimantan Barat yaitu tradisi tepung tawar. Ada beberapa tepung yang digunakan untuk kearifan lokal ini disesuaikan dengan kegiatan acaranya. Tepung beras, beras kuning, berteh daun juang-juang, daun gandarusa, daun pacar dan minyak bau merupakan bahan yang digunakan untuk tradisi ini. Tradisi ini hanya berlaku untuk acara hitanan, meninggalnya keluarga setelah 3 hari dimakamkan, acara hajatan, musibah, kecelakaan. Selanjutnya kita ke Kalimantan Timur. Kearifan lokal di Kalimantan Timur yaitu besangar. Dalam bahasa Dayak Benua Kenohan, besangar ialah tolak balak. Tolak balak ialah kegiatan mengusir pengaruh buruk dan hal-hal negatif serta menghindarkan desa dari penyakit wabah. Selanjutnya kita pergi ke Kalimantan Selatan. Kearifan lokal di Kalimantan Selatan yaitu manugal. Tradisi menanam padi yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak. Tradisi ini termasuk dalam kearifan lokal sebab adanya pelestarian pengelolaan lingkungan. Baik, sekarang kita beralih ke daerah Kalimantan Tengah. Kearifan lokal Kalimantan Tengah yaitu kenta. Kenta ialah makanan khas suku Dayak yang memiliki nilai kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Mangenta ialah proses membuat kenta. Proses ini memerlukan 2 orang, lebih karena dibutuhkan kerjasama dalam menumbuk padi ketan memakai halu dari lisung yang di dalamnya berisi padi jenis ketan. Selanjutnya kita beralih ke Kalimantan paling ujung yaitu Kalimantan Utara. Kearifan lokal di sana yaitu upacara bepupur. Upacara adat yang dilakukan oleh calon pengantin suku Tidung sebelum mengadakan akad nikah. Acara ini dilakukan di rumah calon pengantin lelaki, perempuan. Upacara ini menggunakan pupur dingin yang dibuat sendiri oleh keluarga lalu sesepuh keluarga memberikan pupur di seluruh tubuh dan wajah calon pengantin. Kemudian kita beralih ke daerah Pulau Sulawesi yaitu yang pertama Provinsi Gorontalo. Kearifan lokal di sana yaitu Moloopu. Dalam arti harfiahnya, Moloopu berarti memangku. Namun, dalam pelaksanaan upacara adat itu berarti menjemput yang baru dilantik dari rumah pribadi untuk menempati rumah jabatan. Selanjutnya kita ke Provinsi Sulawesi Tengah. Kearifan lokal di Sulawesi Tengah yaitu upacara adat Balia Jinja. Upacara adat Balia Jinja adalah sebuah ritual pengobatan bersifat non-medis yang sudah dikenal masyarakat suku Kaili sejak ratusan tahun lalu. Sebelum adanya rumah sakit, upacara ini diandalkan masyarakat untuk mendapatkan petunjuk dari nenek moyang terkait bagaimana melunturkan penyakit-penyakit yang menyerang tubuh. Kemudian kita beralih ke daerah Sulawesi Barat. Kearifan lokal di Sulawesi Barat yaitu meluas. Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar memiliki sebuah tradisi sebagai ungkapan rasa syukur terhadap hasil panen yang diberi nama meluas. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kata meluas sendiri mempunyai arti membersihkan diri. Kita beralih ke daerah Sulawesi Selatan. Kearifan lokal di Sulawesi Selatan yaitu Masoko Bola. Masoko Bola dalam bahasa Indonesia berarti memindahkan atau mengangkat rumah. Masoko Bola adalah sebuah tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat. Tradisi ini dilakukan dalam rangka memindahkan rumah yang terbuat dari kayu secara gotong royong. Selanjutnya kita ke daerah Sulawesi Tenggara. Kearifan lokal di Sulawesi Tenggara yaitu ada Mobasa-Basa. Tradisi Mobasa-Basa adalah tradisi milik suku Tolaki yang mendiami daratan kota Kendari, Konawe dan sebagian daerah Kolaka.
Tradisi ini dilakukan oleh para tetua adat. Baik, sekarang kita beralih ke provinsi terakhir di Pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Utara. Kearifan lokal di Sulawesi Utara yaitu upacara Toki Pintu, yaitu upacara adat untuk pernikahan suku Minahasa yang mayoritas memeluk agama Kristen Protestan. Acara dilakukan dengan makan malam dan acara kebaktian. Toki Pintu sendiri berisi antar harta hingga prosesi upacara adat yang dirangkai dalam 1 hari pelaksanaan. Baik, kita beralih ke provinsi di pulau sebelah yaitu Provinsi Maluku. Kearifan lokal Maluku yaitu upacara Fangnea Kidabela. Upacara Fangnea Kidabela berasal dari masyarakat Kepulauan Tanimbar atau yang sekarang disebut dengan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Upacara Fangnea Kidabela mengandung makna sebagai pemantapan, Fangnea, terhadap persaudaraan, itawatan, dan keakraban. Kita beralih ke Provinsi Maluku Utara. Kearifan lokal di Maluku Utara yaitu Sasi. Tradisi Sasi adalah sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap Sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Sekarang kita beralih ke pulau dan provinsi paling ujung timur Indonesia yaitu Provinsi Papua. Kearifan lokal di Papua yaitu tradisi bakar batu. Bakar batu merupakan salah satu tradisi penting di Papua yang berupa ritual memasak bersama-sama warga satu kampung yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahmi dan mengumpulkan sanak saudara dan kerabat, menyambut kebahagiaan kelahiran, perkawinan adat, penobatan kepala suku. Itulah materi kearifan lokal seluruh Indonesia. Semoga anak-anak memahaminya. Terima kasih.